Untuk S3 Pendidikan IPS ini, Iya. itu lulusan-lulusan sementara ini yang mendaftar itu mereka yang sudah bekerja, yakni para dosen, lalu pengawas sekolah, ada penilik sekolah, dan ada para pejabat dari dinas pendidikan. Jadi materi dan sebagainya itu kita sudah diwajibkan untuk membuat RPS, ya, sudah tersusun dengan rapi. Iya, gelarnya sama, doktor. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, kembali lagi dengan saya Salsa Claudia dalam program Bincang UNESA. Kali ini masih tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Tapi kali ini kita akan ditemani oleh profesor yang menjadi Koor Prodi S3 Pendidikan IPS UNESA. Nah, ini sudah ada di sebelah saya beliau. Beliau bernama Profesor Dr. Andes Nasution M.Hum, MED, PhD. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik-baik saja. Sudah standby dari kampus dari pagi, Pak? Iya, dari pagi. Wah, Mbak, ini kabarnya kan mengenai UNESA yang telah menjadi PTNBH ya Pak sekarang. Yeah. Berarti kan makin banyak program studi baru yang ada di UNESA, semakin lengkap nih Pak. Yeah. Nah, untuk S3 Pendidikan IPS sendiri, apa sih Pak yang melatar belakangi pembentukan prodi ini Bapak? Ya, awalnya dari Visipol itu di antara fakultas-fakultas yang ada di Indonesia itu belum mempunyai program S3. Nah, karena jumlah guru besar sudah memenuhi, maka untuk pertama kalinya Visipol UNESA ini membuka program S3. Nah, S3 ini yang utama adalah untuk memperkuat istilahnya pola ilmiah pokok UNESA, yakni pendidikan, yakni kita membuka S3 Pendidikan IPS. Berarti ini perdana adanya S3 Visipol ya Pak? S3 di Visipol? Iya, perdana. Wah, ini. Itu dibukanya kapan Bapak? Tahun ini? Tahun ini, ya dibukanya tahun ini. Lantas, apa sih Pak yang perlu dipersiapkan oleh calon-calon mahasiswa jika ingin mendaftar di program studi S3? Ya. Program studi S3 Pendidikan IPS di sini itu memiliki beberapa peminatan, yakni satu bisa mengenai pendidikan IPS itu sendiri, lalu bisa pendidikan sejarah, bisa pendidikan geografi, bisa pendidikan ekonomi, dan pendidikan sosiologi antropologi, dan juga bisa pendidikan kewarganegaraan sivik. Begitu nih Pak. Baik, lantas apa sih jalur penerimaan yang bisa digunakan untuk para calon mahasiswa ini masuk Pak? Selama ini jalur yang digunakan adalah jalur mandiri. Jalur mandiri. Jalur mandiri. Untuk selebihnya mungkin akan terus berkembang ya Pak jalur penerimaan ini. Tapi untuk permulaan akan dibuka di jalur mandiri gitu. Ya, permulaan kami telah menerima jalur mandiri. Ya. Tentu saja nanti seiring dengan perkembangan akreditasi tentu mulai akan dibuka jalur-jalur beasiswa. Ya, tentu saja juga meskipun baru, kami juga berusaha untuk memperkuat jaringan kerjasama dan mungkin juga beasiswa-beasiswa dari pihak yang bekerja sama juga bisa. Ini akan terus, pokoknya ini akan lanjut, diperbarui terus ya Pak? Iya, terus. Apa saja entah dari segi fasilitas ataupun beasiswa, ini akan terus diupdate sembari semakin berjalannya waktu. Betul, ya Pak ya? Betul. Wah, untuk masuk ke dalam jurusan ini Pak, apakah memang harus yang sebelumnya di program studi sosial humaniora ataukah di lintas jurusan bisa masuk ke S3 ini Pak? Sebenarnya untuk pendidikan IPS itu bukan pendidikan yang saklek
gitu ya. Jadi cuman mereka rata-rata yang berminat di jurusan pendidikan IPS itu mereka para alumni tadi itu pendidikan yang tergolong atau yang masuk dalam IPS, ataupun juga bisa misalkan para ahli pendidikan atau mereka yang tertarik terhadap pendidikan juga bisa masuk di pendidikan IPS. Berarti memang yang biasanya sendiri yang berminat di S3 PIPS ini adalah orang-orang yang memang berkecimpung di dunia sosial dan juga pendidikan, betul, ya Pak ya. Betul. Wah, lantas untuk kuotanya sendiri Pak, ini kan biasanya ditanyakan berapa sih kuotanya begitu? Iya, untuk kuota pembelajaran dalam S3 Pendidikan IPS itu satu kelas 15 orang. Satu kelas 15 orang. Cukup eksklusif ya Pak? Iya, tapi apabila peminatnya banyak, karena kita ini PTNBH, maka akan dibuka lagi kelas baru. Tapi memang standarnya untuk memulai kelas sendiri itu 15 orang ya Pak? Ya. Oh begitu, baik-baik. Jadi ini cukup enak belajarnya ya Pak, intensif juga dengan pengajar dan mahasiswanya sendiri pun untuk menimba ilmu bisa sangat fokus. Betul. Wah, untuk jumlah SKS dan masa studinya Pak, bagaimana? Jumlah SKS untuk program S3 sebagaimana ditetapkan dalam buku panduan kurikulum UNESA ada 54 SKS. Ya. Dan akan diselesaikan oleh mahasiswa dalam tempo 3 tahun. Dalam tempo 3 tahun. Oh. Lah, untuk kurikulumnya Pak, tadi karena membahas tentang kurikulum ya Pak. Kurikulum yang dipelajari ini apa Pak? Ya, kurikulum yang dipelajari yang diterapkan di Prodi S3 Pendidikan IPS tentu saja kita mengadop juga dari kurikulum Merdeka dan juga berbasis OB, Outcome Based Education Curriculum. Education Curriculum. Ya. Untuk metode perkuliahannya Bapak? Ya, untuk metode perkuliahannya namanya S3 lebih kepada pengembangan keilmuan, yakni case method, case study. Ya. Case study. Apakah nantinya juga akan ada project based learning? Ya, project based learning juga ada ya juga Pak ada, ya? Jadi nanti bermacam-macam, akan disesuaikan dengan setiap mata kuliah yang ada, apakah begitu Pak? Betul. Wah, untuk sistem perkuliahannya Pak, apakah full offline ataukah nanti hybrid atau online Pak? Untuk perkuliahan di Prodi S3 Pendidikan IPS ini kita menggunakan hybrid gitu. Ya, karena bagaimanapun setelah pandemi COVID ini pembelajaran online itu sudah menjadi terbiasa di antara kita sehingga tidak masalah begitu. Tidak masalah sama sekali. Iya betul Bapak, karena saya pribadi sendiri saya merasa dengan adanya pembelajaran hybrid sendiri itu memudahkan saya Pak. Karena ketika di online kita bisa sambil melakukan yang lain, tapi tetap mendapatkan ilmu. Tapi selain itu juga dapat interaksinya dengan teman-teman ketika di pembelajaran secara luring. Ya, betul. Jadi ini kombinasi yang cukup oke gitu untuk diterapkan di pembelajaran. Ya, nah, betul. Dengan adanya program studi yang baru ini Pak, selain juga karena UNESA PTNBH dan memiliki peluang untuk membuka program studi baru, kira-kira apa sih Pak yang diharapkan dengan adanya program studi ini untuk nantinya dihasilkan menjadi lulusan yang bagaimana Pak? Jadi untuk S3 Pendidikan IPS ini itu lulusan-lulusan sementara ini yang mendaftar itu mereka yang sudah bekerja, yakni para dosen, lalu pengawas sekolah, ada penilik sekolah, dan ada para pejabat dari dinas pendidikan. Tapi juga ada dari dinas kabupaten, gitu ya. Jadi mereka rata-rata sudah bekerja, tetapi bagi fresh graduate yang ingin melanjutkan, itu harapannya adalah juga nanti akan bisa untuk menjadi dosen. Itu, dosen ataupun akademisi ya. Menjadi akademisi ataupun dosen, lalu ada pejabat di pemerintahan, konsultan. Wah, banyak sekali ya Pak. Ya. Wah, berarti mahasiswanya sendiri yang saat ini menempuh S3 kebanyakan sudah menjadi pejabat atau mungkin memiliki pekerjaan ya Pak betul, ya? Oh, baik Pak.
Untuk gedung perkuliahannya di mana Pak? Apakah di gedung yang saat ini kita tempati? Gedung perkuliahannya adalah di Visipol, di Visipol. lantai 2 ya. Di Visipol lantai 2. Iya, I8 lantai 2. I8 lantai 2. Berarti Lantai betul 2. Ya Pak ya di gedung ini ya? Betul. Untuk fasilitasnya Pak bagaimana? Fasilitasnya tentu saja kita ya UNESA itu sudah memiliki jaringan web tersendiri yang mudah diakses untuk mahasiswa sehingga baik offline maupun online tidak ada kendala. Offline, online tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Apakah materi-materi sudah dirumuskan di situ Pak? Ya, tentu saja. Jadi materi dan sebagainya itu kita sudah diwajibkan untuk membuat RPS ya, sudah tersusun dengan rapi. Intinya sudah memudahkan bagaimana sih enaknya untuk mahasiswa belajar ya Pak? Betul. Jadi ke depan insya Allah jadi dengan perkembangan teknologi AI ini mungkin pembelajaran online bisa lebih interaktif lagi. Iya Pak. Saya rasa juga saat ini pembelajaran online itu juga bukan kendala ya Pak, seperti yang Bapak sampaikan. Pembelajaran online pun sekarang sudah dinormalisasi. Jadi bukan alasan untuk jadi pasif dalam pembelajaran, tapi bisa aja ketika pembelajaran online itu menjadikan mahasiswa itu semakin aktif. Bisa sambil bekerja tapi tetap interaktif dalam kelas di Zoom meeting ataupun di Google Meet ya Pak. Kebetulan itu jadi hasil penelitian saya untuk pembelajaran di era online, di era awal pandemi itu mereka gagap teknologi gitu ya, gagap jadi teknologi. Cukup sulit ya Pak, cukup sulit mahasiswa itu ingin selalu untuk bertemu, untuk bertemu. Tapi tahun berikutnya itu sudah menjadi terbiasa. Tahun berikutnya ketiga itu sudah mulai dalam satu waktu itu ada 1, 2, 3 kegiatan yang bersamaan. Nah, sehingga pembelajaran online ini untuk tahun-tahun berikutnya malah menjadi sudah terbiasa begitu malah menjadi solusi dari permasalahan ya. Jadi kita bisa baik tetap bekerja dan mengembangkan keilmuan. Sepakat sekali Pak. Sepakat. Nah ini biasanya yang ditanyakan juga, gelarnya itu apa sih Pak kalau S3 PIPS? Iya, gelarnya sama, doktor. Gelarnya doktor. Ya, doktor. Baik. Untuk itu Pak, apa sih daya tarik utama atau keunggulan dari program studi ini Pak, agar para calon mahasiswa di luar semakin tertarik untuk mengikuti program studi S3 Pendidikan IPS? Ya, program studi S3 Pendidikan IPS UNESA ini tidak hanya satu peminatan prodi IPS saja, melainkan di dalamnya juga bisa peminatan pendidikan sejarah, pendidikan sosiologi antropologi, pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, atau peminatan di bidang pendidikan PKN. Jadi walaupun judulnya pendidikan IPS, tapi di dalamnya ini mencakup banyak hal ya Pak? Iya, Peminatannya itu yang banyak subpeminatannya. Iya, subpeminatannya. Baik Pak. Untuk akses informasi, mungkin kita setelah berbincang-bincang di sini nanti ada yang tertarik ingin cek lebih lengkapnya, bisa di website apa Pak? Bisa di website Pascasarjana UNESA dan juga di website Visipol UNESA. Berarti bisa langsung saja Kece People atau calon mahasiswa S3 langsung saja mengakses websitenya Pascasarjana UNESA dan juga Visipol UNESA. Wah, di sana berarti sudah tertera informasi yang lengkap ya Pak untuk program ini. Betul. Baik Pak. Untuk itu apa sih Pak sebelum menutup ya Pak, closing statement untuk meyakinkan teman-teman gimana sih kalau mau masuk ke dalam S3 PIPS ini Pak? Ya, untuk closing statement, jadi tentu saja karena ini pendidikan doktoral, jadi motonya adalah S3 Pendidikan IPS mengembangkan keilmuan, memperkuat karakter, dan membangun peradaban. Membangun peradaban. Baik, mungkin kita sekalian bisa jargon ya Pak, hal itu jargon. Bisa kita jadikan jargon. Jargon, bisa. Tadi apa Bapak yang pertama? S3 Pendidikan IPS, mengembangkan keilmuan, memperkuat karakter, dan membangun peradaban. Membangun peradaban. Baik Pak, kita sama-sama ya Pak. Ya. S3 PIPS, mengembangkan keilmuan,
memperkuat karakter dan membangun peradaban. Peradaban, baik Pak. S3 IPS luar biasa. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya telah bersedia hadir di Bincang UNESA dan menjelaskan tentang S3 PIPS ini Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak dan terima kasih juga KC People yang telah menonton. Saya Salsa Claudia dan sampai jumpa.